Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Hari ini Kamis 15 Agustus 2024, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Ayub pasal 9 ayatnya yang ke-10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Bahasa Batak Toba Job Sia ayat 10. Ibana mabahik kabel gaun akka nasodapot sudikiton dohot halongangan akan nasodapot bilangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Ayub adalah seseorang yang dikenal sangat saleh, namun mengalami penderitaan yang luar biasa dan sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Di dalam sebuah percakapan, Ayub mencoba memberikan penjelasan kepada teman-temannya mengapa ia mengalami penderitaan yang begitu berat. Meskipun ia tidak memahami mengapa kematian anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, dan penyakit yang parah dapat menimpa dirinya yang begitu mendalam. Dia tak mengakui kuasa dan memuji kebesaran Allah. Ayub juga bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ini adalah bentuk pengakuan Ayub kepada Allah yang tetap bekerja dan melakukan keajaiban di tengah penderitaannya. Keajaiban yang disebutkan Ayub mengingatkan kita untuk tidak menyerah kepada keputusasaan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Tidak peduli betapa sulit atau tidak, bahwa dalam setiap situasi selalu ada potensi untuk melihat tangan Allah yang bekerja. Harapan kita bukanlah didasarkan pada situasi yang kita lihat, tetapi pada karakter Allah yang setia. Seringkali keajaiban Allah terjadi dalam bentuk-bentuk yang lebih halus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita, ada saat-saat di mana ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak bertindak seperti yang kita inginkan. Ada masa di mana kita merasa gagal, hancur, dan putus asa. Tetapi ingatlah, Allah bekerja dengan cara yang tidak terduga. Dalam penderitaan Ayub, kita melihat suatu keajaiban, yaitu berupa kekuatan untuk bertahan. Di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi oleh Ayub, ia justru tidak terfokus pada masalah, tetapi fokus kepada Allah yang akan melakukan perbuatan besar. Perbuatan besar Allah menjadi penguatan iman, pembentukan karakter, dan bahkan membawa kita lebih dekat kepadanya di tengah penderitaan kita. Melalui peristiwa berat yang dialami oleh Ayub, kita dapat melihat iman yang tetap hidup. Inilah keajaiban yang barangkali sering kita abaikan. Keajaiban di mana Allah menopang dalam setiap kelemahan, memberi kekuatan melampaui kemampuan, dan menyertai kita dengan kasih setianya. Berhentilah sejenak dan cari keajaiban-keajaiban kecil yang Allah berikan. Mungkin itu adalah penghiburan melalui firman-Nya, kekuatan melalui doa, atau dukungan dari saudara-saudara seiman. Semua itu adalah tanda bahwa Allah hadir di tengah penderitaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita mengharapkan berkat Tuhan hadir dalam bentuk kenyamanan, kesuksesan, atau kesehatan yang sempurna. Namun, perbuatan besar Tuhan tidak selalu tampak dalam bentuk yang kita harapkan. Penderitaan seringkali menjadi tempat di mana iman kita diuji dan diperdalam.
Saat kita tidak dapat melihat jalan keluar, kita dipanggil untuk tetap percaya dan berharap bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Melalui kisah Ayub, Allah ingin mengajarkan kepada kita semua tentang kedaulatan, kebesaran, dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Marilah kita mengingat bahwa ketika kita menghadapi tantangan hidup yang mendalam, janganlah kita hanya melihat kesulitan-kesulitan, tetapi carilah tangan Allah yang sedang bekerja di balik semua itu. Percayalah bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang besar. Pada akhirnya, keajaiban terbesar mungkin bukanlah pemulihan dari penderitaan, tetapi perubahan dan penyesuaian hati kita yang semakin mengenal dan mengandalkan Allah dalam segala situasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan iman kami hari ini. Meskipun kami seringkali tidak mengerti jalan-Mu, kami percaya Engkau selalu bekerja melakukan keajaiban dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan dan pengharapan di tengah kesulitan. Dan ajar kami untuk terus percaya pada kebesaran-Mu. Sertai kami selalu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup di dalam iman yang kokoh dan kebesaran Tuhan yang ajaib. Immanuel.